Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran geografi di kelas 10 MIA. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita bab ketiga tentang langkah-langkah penelitian geografi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teknik pengumpulan data. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan lanjutkan dengan teknik analisis data geografi. Penelitian dilakukan dengan tujuan pokok mengungkapkan fenomena sosial atau alami dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan pokok tersebut, peneliti harus merumuskan suatu hipotesa, mengumpulkan data, memproses data, membuat analisis, dan interpretasi. Dalam suatu penelitian, setelah data dikumpulkan, selanjutnya perlu diolah atau dianalisis. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori, atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tujuan analisis data untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan atau mudah diartikan. Beberapa teknik analisis data, kita akan temukan ada beberapa teknik analisis data. Analisis data hanya ada dua bentuk ya, analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Pertama kita akan lihat tentang analisis data kuantitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau pengukuran. Ciri penelitian kualitatif adalah pertama, data yang dikumpulkan adalah dalam kondisi asli dan alamiah. Lalu kemudian peneliti sebagai alat penelitiannya. Lalu ketiga, pengumpulan data secara deskriptif. Ketiga, lebih mementingkan proses daripada hasil. Keempat, latar belakang kualitatif adalah tingkah laku manusia. Dan berikutnya, menggunakan metode triangulasi. Keenam, mementingkan rincian kontekstual dan subjek yang diteliti. Baik, seperti yang Bapak katakan kali lalu dalam awal pembahasan ini, karena tema ini begitu luas, maka judul pembahasan kita itu adalah pengetahuan langkah-langkah penelitian geografi, bukan langkah-langkah penelitian geografi. Karena kita tidak sedang membuat penelitian geografi, tapi kita sedang mempelajarinya. Jadi maka judulnya itu Bapak ubah menjadi pengetahuan langkah-langkah penelitian geografi, bukan langkah-langkah penelitian geografi dalam arti kita sedang melakukan penelitian. Baik, itu yang pertama, sehubungan dengan teknik analisis data geografi, yaitu analisis kuantitatif. Lalu analisis data yang kedua adalah kualitatif ya. Yang kedua adalah analisis kualitatif. Di sini metode kualitatif di sini ada lebih mengutamakan data-data yang berupa angka sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan menggunakan skala indeks, tabel, dan menggunakan ilmu pasti yaitu matematika. Contoh kuantitatif ya, kita bisa lihat misalnya sehubungan dengan hal yang sedang kita alami sekarang yaitu tentang corona. Kita akan lihat beberapa indeks ya. Terlepas dari kerinduan dengan teman-teman di sekolah, apakah pendapat adik-adik tentang proses belajar di rumah dalam sistem daring ya? Nah, di situ Bapak buat dalam bentuk tabel, lalu kemudian ada diagram lingkaran. Nah, kalian bisa lihat di situ ada persentase. Jadi jenis-jenis laporan kuantitatif ini adalah yang seperti ini ya, atau dalam bentuk diagram atau dalam bentuk laporan-laporan lain. Baik, jadi itu kita lihat tentang analisis data kuantitatif. Jadi ingat, kita tidak mendalami lebih lanjut karena kita hanya mengetahui dulu. Lalu metode kuantitatif mempunyai 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan atau analisis keruangan, analisis ekologi, dan analisis kompleks wilayah. Analisis keruangan. Pada hakikatnya analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitik beratkan pada 3 unsur geografi, yaitu jarak atau distance, kaitan atau interaction, dan gerak atau movement.
Lalu kedua, analisis ekologi. Manusia selalu berkaitan dengan lingkungan. Kalau ekologi di sini berarti berhubungan dengan manusia ya. Analisis ekologi sering menggunakan statistik untuk membantu menyatakan kaitan antara variabel dan banyak jumlahnya. Lalu ketiga, analisis kompleks wilayah. Analisis ini merupakan perpaduan antara analisis keuangan dengan analisis ekologi ya. Jadi perpaduan antara dua analisis sebelumnya. Dan yang terakhir itu pembahasan kita dalam pengetahuan penelitian geografi yang terakhir itu adalah publikasi hasil penelitian. Setiap hasil penelitian sebaiknya dituangkan dalam laporan tertulis menurut Sartono. Kegiatan penelitian belum dapat dikatakan selesai sebelum laporan itu dibuat. Bagaimanakah cara untuk menuliskan publikasi hasil penelitian geografi yang baik dan benar? Dalam bukunya berjudul Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Sartono mengatakan bahwa inti laporan dapat ditulis sebagai berikut. Pertama itu pendahuluan. Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, desain penelitian dan digunakan dan masalah-masalah yang diteliti. Lalu dua, kajian pustaka. Pada bagian ini berisi kajian pustaka mendukung yang berkaitan dengan konsep teori data, temuan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang mendasari penelitian yang sedang dijalankan. Lalu ketiga, metode penelitian. Metodologi penelitian berisi mengenai pendekatan, metode, teknik yang digunakan untuk menjawab tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Metode penelitian menentukan populasi, sampel instrumen, pengambilan data, teknik analisisnya, serta alat ukurnya. Lalu yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi pemaparan deskriptif semua data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Jumlah pemaparan tergantung pada jumlah pertanyaan diberikan kepada para informan yang diteliti. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan ini berisi jawaban-jawaban yang sesuai dengan tujuan peneliti pada bagian pendahuluan. Perlu diingat harus ada benang merah atau rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulannya. Baik, demikian anak-anak pembahasan kita secara garis besar sehubungan dengan teknik analisis data. Lalu pada pertemuan berikutnya Bapak akan menyampaikan bentuk-bentuk laporan atau contoh dari apa yang kita sebut yang terakhir tadi itu adalah publikasi ya, contoh publikasi nanti Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua.